Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluh Wa la nabiya ba'dah Wa ba'du kaum muslimin, bapak dan ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi perjalanan dari Kemang Pratama menuju ke sini ya kurang lebih 15 menit. Beda kalau dari rumah Taman Sentosa, saya harus berangkat jam 3:15. Ada beberapa titik yang saya lewati tadi. Di antaranya adalah saya menjumpai beberapa mudan dan mudi menjelang subuh tadi masih berada di jalan dalam kondisi sempoyongan, dalam kondisi untuk mengendalikan diri saja sudah tak mampu. Ya barangkali habis kumpul-kumpul dalam rangka merayakan tahun baru barangkali sampai pagi, sampai menjelang subuh. Dan semalam juga masih terdengar suara letupan-letupan, tapi bukan letupan pistol atau senjata, tapi letupannya adalah letupan dari mercon. Masih kita jumpai kembang api. Ya bagi yang mereka merayakan tak masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah kalau kaum muslimin melakukan itu. Masuki tahun baru, beli mercon, beli kembang api, lalu dinyalakan. Itu masalah. Masalahnya di mana? Masalah yang pertama, kalau ada seorang muslim yang melakukan seperti itu, berarti dia telah melakukan perbuatan tabdzir. Tabdzir adalah kelakuannya, sifatnya. Orang yang melakukan tabdzir disebut mubadzir. Mubadzirun. Mubadzir adalah orangnya. Sifatnya, karakternya, pekerjaannya tabdzir. Tabdzir bukan perkara kecil dalam agama kita. Tabdzir dalam segala hal, menyia-nyiakan waktu, menggunakan harta kita di dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tabdzir. Saat seorang muslim menggunakan hartanya bukan di jalan Allah, bukan untuk ketaatan kepada Allah, tetapi dia gunakan hartanya itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kebaikan dari hartanya tersebut, berarti dia telah melakukan tabdzir. Tabdzir bukan perkara kecil, Ibu. Jadi jangan melihat itu garam yang sedikit lalu dibuang karena merasa punya banyak garam. Bukan masalah garamnya, tapi masalah tabdzirnya. Sampai-sampai Allah
Jalla wa'ala mengatakan, menyebutkan innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka melakukan tabdzir, termasuk tabdzir dalam hartanya, kata Allah, kanu, mereka itu adalah ikhwanas syayatin, teman-temannya syaitan. Kalau antum syekh dikatakan teman karibnya penjudi, kira-kira senang apa sedih? Hah? Anda teman pelacur, gak enak banget. Teman orang-orang yang yang buruk, gak enak banget. Nah, apalagi kalau ditunjuk Anda teman syaitan, pasti marah. Ketika dikatakan Anda teman syaitan, marah, tetapi kelakuan syaitan diikuti. Di antara kelakuan syaitan yang diikuti oleh kaum muslimin, syaitan itu dalam segala hal dia melakukan tabdzir. Kenapa? Seluruh waktunya, seluruh umur yang Allah berikan kepada syaitan itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Itu syaitan. Ya, itu syaitan. Syaitan menginginkan kita melakukan tabdzir dalam segala hal, termasuk tabdzir dalam harta. Ya. Tidaklah syaitan itu mengarahkan teman-temannya. Tidaklah syaitan itu mengarahkan teman-temannya, membimbing teman-temannya, kecuali untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Karena setan itu punya karakter apa? Kufur, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabdzir. Berarti kalau di antara kita ibu yang tadi malam nyalakan api, kemudian menyalakan kembang api atau merconnya, petasannya, berarti ibu atau bapak telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang ibu bapak miliki. Itu dosa besar, bukan dosa kecil. Yang keduanya, bagi ibu dan bapak yang tadi malam ikut merayakan tahun baru dengan menyalakan mercon, ya, maka telah mengganggu kaum muslimin, mengganggu kepada kaum muslimin. Itu pun perbuatan maksiat, karena diharamkan. Kita tidak boleh mengganggu kaum muslimin dengan apapun, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan perbuatan kita. Lisan kita, tangan kita, perbuatan kita mendatangkan gangguan kepada kaum muslimin, itu haram, nggak boleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati, orang-orang yang memberikan gangguan kepada mukmin, orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, bukan karena perbuatan mereka, bukan karena apa yang telah mereka lakukan. Faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ini keras sekali ya Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada orang-orang yang suka mengganggu mukmin atau mukminah. Perbuatan yang sangat besar mengganggu itu. Dalam satu hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara man aslama bilisanihi, wahai sekalian manusia, ya ma'syara man aslama bilisanihi,
Wahai orang-orang yang dia telah berislam dengan lisannya. Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yadkhulil imanu, dan imannya belum masuk ke lubuk hatinya. Walam yadkhulil imanu fi qalbihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'dhul muslimin. Janganlah kalian mengganggu orang-orang Islam. Ini larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan bagusnya keislaman seseorang. Rasulullah menjelaskan kepada kita kualitas keimanan seseorang dikaitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu keislamannya berkualitas, keimanannya berkualitas. Salah satu tandanya adalah la tu'dzul muslimin. Kalian jangan mengganggu orang-orang Islam. Ceder. Tetangganya yang sedang tidur lelap. Tetangganya yang ada gangguan jantungnya kambuh, dibawa ke rumah sakit. Mengganggu kaum muslimin, mengganggu orang-orang yang beriman. Itu dosa besar, haram. Tidak hanya mengganggu, tidak hanya menyakiti. Kalau bapak dan ibu yang tadi malam ikut-ikutan menyalakan mercon, berarti apa? Telah melakukan satu perbuatan yang bisa membahayakan dirinya, apalagi kalau mercon itu dikasih kepada putra-putrinya, membahayakan keluarganya, membahayakan orang lain. Dari Abu Sa'id Ibnu Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, sahabat Rasulullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan satu ungkapan. Apa ungkapannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dirar. Gak boleh ada sesuatu yang membahayakan. Jadi sesuatu yang membahayakan itu gak boleh. Sampai Rasul mengatakan la dharara. Jangan sampai ada yang sesuatu yang membahayakan. Wala dirara, dan kita melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain. Sesuatu yang bahaya. Kita memberikan bahaya kepada diri kita, kepada orang lain atau masyarakat banyak, gak boleh. Ini paling berpasan. Membuat rumah sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang melakukan perbuatan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat hidupnya juga susah. Ya. Itu juga menunjukkan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Informasi. Maka dalam safar tersebut di malam hari ada salah seorang
orang yang tidur. Ada salah Nabi SAW yang maka sahabat yang lain mungkin ceritanya tujuannya ingin bercanda, ya, atau kata bahasa sekarang itu apa? Yang ngetren itu apa namanya? Lupa saya istilahnya. Hah? Ngeprank ya. Ingin bercanda. Ingin ngeprank temannya yang sedang tidur ini. Jangan-jangan suka ngeprank Bapak ini. Enggak ya, enggak boleh ngeprank itu. Ngeprank itu kalau bahasa kitanya itu suka membuat orang lain deg-degan. Suka membuat orang lain terkejut, termasuk dengan mercon ini. Jadi jangan suka ngeprank kepada istri. Boleh membuat istri kita deg-degan, terkejut, jangan. Nah, ketika salah seorang sahabat Rasulullah tidur, maka sahabat yang lain mencoba untuk melakukan prank. Diangkatlah orang yang sedang tidur ini, ya diangkatlah orang yang sedang tidur ini, lalu dipindahkan ke atas satu bukit. Setelah itu dibangunkan, dikejutkan, dibangunkan. Apa yang dilakukan oleh beberapa sahabat ini membuat orang yang sedang tertidur itu kaget. Rupanya itu membuat sahabat yang lain itu tertawa. Kaget. Lalu diketawakan. Rasulullah SAW melihat apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat kepada sahabat yang lainnya. Maka Rasulullah mengatakan, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Berarti membuat saudara kita terkejut dengan apapun itu. Entah itu dengan suara petasan atau dengan kita canda-candaan yang membuat saudara kita ketakutan, terkejut, itu haram. Sampai Rasulullah mengatakan, la yahillu li muslimin, tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lainnya. Ada sahabat naik kuda di zaman Rasulullah SAW. Naik kuda. Ada salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dia bercanda. Seakan-akan dia akan membidik dengan panahnya tersebut. Dia menarik busurnya, seakan-akan dia akan membidik temannya yang sedang memacu kudanya. Maka temannya itu melihat, ketakutan dia. Akhirnya apa? Dia memacu kudanya dengan kencang. Dilihat oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yahillu li muslimin. Gak halal tuh bagi seorang muslim melakukan prank, menakut-nakuti muslim yang lainnya. Jadi jedot, kita bakar batasan kita. Kita perbanyak. Itu mengganggu, memberikan rasa takut, memberikan rasa tidak aman bagi saudara kita. Itu perbuatan yang tidak halal. Mudah-mudahan tadi malam kita tidak termasuk pelaku. Ya? Mudah-mudahan tadi malam kita tidak termasuk pelaku. Intinya adalah ada di antara kaum muslimin yang suka ikut-ikutan. Ya, suka ikut-ikutan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah sebagaimana yang diamanahkan oleh Ustaz Surya kepada saya untuk membahas praktik riba masa kini.
praktik riba masa kini. Sebelum kita mengetahui riba yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, mari kita lihat definisi riba itu apa sih? Dalam kamus Lisanul Arab, di situ disebutkan bahwa kata riba itu diambil dari kata riba yarbu robuan. Artinya apa? Bertambah. Jadi kalau seseorang itu mengatakan roba syai, kalau seorang itu mengatakan roba syai, itu artinya sesuatu itu telah bertambah, sesuatu itu telah bertumbuh. Maka kalau kita mendengar saudara kita mengatakan arbaituhu, maka itu artinya adalah aku telah menambahkannya atau aku telah menumbuhkannya. Jadi arti riba secara bahasa bertambah atau tumbuh. Dalam Al-Quran kita menjumpai kata ini. Di antaranya Al-Baqarah surat yang kedua, di ayat yang ke-276 Allah berfirman, wa yurbis sadaqat. Wa yurbis sadaqat. Yang tadi dibacakan oleh Imam. Dan Allah menyuburkan sedekah. Ya. Berarti riba itu artinya berkembang, bertambah. Maka dari kata ini, ya, dari istilah ini, dari kata riba ini, maka lahir istilah riba yang hukumnya haram, yang hukumnya tidak boleh. Penambahan yang haram, penambahan yang tidak boleh, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum, surat yang ke-30 ya, surat Rum ini. Ayat yang ke-39 Allah berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwadin nas fala yarbu indallahi." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataitum mir riba." Dan sesuatu riba atau sebuah tambahan yang kamu berikan liyarbu fi amwalin nasi, agar dia menambah pada harta manusia, ya, fala yarbu indallah, maka tambahan itu, riba tersebut di sisi Allah bukan merupakan penambahan. Oleh karena itu kita mendengar kata apa? Ribal mal. Harta itu telah bertambah. Ya, harta itu telah bertambah. Itu secara bahasa. Riba itu bertambah. Ya. Riba itu bertambah, berkembang secara bahasa. Adapun definisi riba secara istilah disebutkan dalam satu kitab, Mughnil Muhtaj. Mu'allif menyebutkan makna riba secara istilah, riba adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui bahwa kedua barang yang ditukar itu sama dalam pandangan syariat.
baik itu dilakukan saat akad ataupun dengan menangguhkan atau mengakhirkan dua barang yang ditukarkan atau salah satu dari kedua barang tersebut. Maka terkait dengan riba yang diharamkan, kita akan mudah menjumpai dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ijma para ulama yang menunjukkan bahwa riba itu dilarang, riba itu diharamkan. Contoh dari Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-130. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "La ta'kulur riba." Wahai ayat yang mulia ini Allah dengan jelas riba dan tinggalkan sisa riba itu. Tadi sudah dibacakan oleh guru kita dalam sholat. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa jual beli itu halal, riba itu haram. Karena riba itu haram, maka selayaknya kita tinggalkan. Kalau kita sudah tercebur dalam transaksi yang ada ribanya, tinggalkan sisanya. Maka ayat yang mulia ini, 3 ayat ini sudah cukup bagi kita bahwa riba itu dilarang oleh agama kita. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan kalian. Lalu Rasulullah menyebutkan salah satu dari perkara yang bisa membinasakan, menghancurkan kita semua. Apa kata Nabi? Akilar riba. Makan riba. Bahkan Rasulullah mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu melaknat akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat pemakan riba. Allah pun melaknat penulis yang menulis transaksi yang ada di dalamnya riba. Allah melaknat juga orang yang menyaksikan transaksi ini. Allah pun melaknat orang yang diberi makan dengan makan hasil riba. Itu memperjelas kita agar kita waspada, jangan sampai kita melakukan muamalah yang di dalamnya ada ribanya. Bentuk riba, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, secara umum bentuk riba itu, riba ada dalam pinjaman. Riba juga ada dalam hutang. Riba juga ada dalam gadaian. Ini yang biasa terjadi pada masyarakat kita. Ketika pinjam meminjam uang, ada potensi terjadi transaksi riba. Ketika melakukan apa? Hutang piutang, ada potensi di dalamnya terjadi transaksi riba. Dalam gade ada potensi kaum muslimin melakukan amalan muamal secara riba. Kita bahas satu persatu. Riba dalam pinjaman. Ya.
Riba dalam pinjaman terjadi dua hal. Jadi dua hal ini kalau kita lakukan dalam pinjaman, maka terjadi di situ riba. Yang pertama, seseorang meminjamkan uang, misal 100.000 rupiah. Seseorang meminjamkan misal 100.000 rupiah. Tetapi orang yang meminjam itu harus mengembalikan 150.000 rupiah atau selainnya. Angkanya jangan lebih besar. Berarti dari 100 terjadi apa? Penambahan riba. Penambahnya berapa? 50. Kalau ada seseorang yang meminjamkan uang 100.000 lalu meminta kepada orang yang minjam tersebut mengembalikannya 150.000 atau bisa lebih kecil dari 150, 130.000 atau lebih besar dari 150, misal 200.000, 30.000 penambahannya, 50.000 penambahannya, 100.000 penambahannya, itu namanya riba. Karena riba secara apa? Secara bahasa adalah penambah. Maka dalam transaksi seperti ini terjadi transaksi riba. Atau yang keduanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, riba dalam pinjaman itu bisa terjadi bila seseorang meminjamkan sesuatu. Taruhlah misal meminjamkan uang. Lalu dia mengambil manfaat secara pribadi. Jadi orang yang meminjamkannya tersebut, si A meminjamkan uang kepada si B. Atau meminjamkan apa saja. Lalu si A yang meminjamkan ini mengambil apa? Mengambil manfaat secara pribadi dengan pinjaman yang terjadi tersebut. Saya berikan contoh yang pertama. Contoh orang yang meminjamkan uang kepada orang lain, lalu dia mempersyaratkan ketika peminjam itu mengembalikan uang harus ada penambahannya, harus ada penambahan. Mohon maaf kalau di sini ada namanya Ahmad. Contoh misal, model pinjaman yang di dalamnya ada riba. Model pertama, Pak Ahmad meminjamkan uang kepada Pak Imron sebanyak 500.000. Pak Ahmad memberikan pinjaman kepada Pak Imron berapa? 500.000. Berarti yang meminjam siapa? Pak Ahmad meminjam uang kepada Pak Imron. Berarti yang meminjam siapa? Dengarkan dulu. Pak Ahmad meminjam uang kepada Pak Imron. Siapa yang meminjam? Pak Imron apa Pak Ahmad? Pak Imron sebagai pemberi pinjaman. Clear supaya ini. Pak Ahmad meminjam uang kepada Pak Imron. Berarti Pak Ahmad peminjam, Pak Imron orang yang memberikan pinjaman, pemberi pinjaman. Berapa yang dipinjam oleh Pak Ahmad? 500.000. Lalu Pak Imron selaku orang yang memberikan pinjaman tersebut mengatakan kepada Pak Ahmad, "Hei Pak Ahmad,
Anda harus mengembalikan uang pinjaman itu kepada saya sebesar 700.000 rupiah. Berarti ada apanya di situ? Ada penambahannya kan? Ada ribanya. Atau Pak Imron mengatakan kepada Pak Ahmad, engkau harus memberi saya tambahan. Sekalipun sedikit, terserah Anda dah. Mau nambahnya berapa? Maka ini adalah riba. Hukumnya haram. Masuk kepada kategori ini adalah kalau kita meminjam uang ke bank-bank tertentu, ada tambahan yang harus dikembalikan. Sebagai apa? Imbalan pinjaman yang ia terima. Ini riba. Ini adik kepada kakak atau kakak kepada adik. Kalau melakukan transaksi model ini, berarti dia telah melakukan transaksi yang riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba ad'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah, semoga kalian mendapat keberuntungan. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, riba dalam pinjaman model yang kedua, mengambil manfaat dari pinjaman tersebut. Namanya tetap Pak Ahmad. Meminjam sejumlah uang kepada Pak Imron. Lalu Pak Imron yang memberikan pinjaman tersebut meminta kepada Pak Ahmad agar ia menjual sesuatu miliknya kepadanya. Pak Ahmad datang kepada Pak Imron. Pak Imron, saya lagi butuh uang nih. Berapa? Misal 50 juta rupiah. Lalu diberikan pinjaman tersebut oleh Pak Imron. Ketika memberikan pinjaman tersebut, memberikan uang 50 juta tersebut, Pak Imron mempersyaratkan, Pak Ahmad, jual kepada saya. Misal apa yang dijualnya? Ini pun riba. Kenapa? Karena Pak Imron telah mengambil manfaat, sesuatu manfaat dari pinjaman tersebut. Yang dijualnya, kalau Anda meminjam uang kepada saya, saya berikan. Tetapi tuh mobil yang Anda pakai jual kepada saya. Tuh tanah yang Anda miliki jual kepada saya. Itu merupakan imbalan dari apa? Dari pinjaman tersebut. Imbalan dari pinjaman yang diberikan oleh Pak Imron kepada Pak Ahmad. Ini pun riba. Gak boleh. Kenapa? Karena mengambil manfaat dari pinjaman yang Pak Imron berikan kepada Pak Ahmad. Maka Pak Imron telah mengambil keuntungan pribadi dari pinjamannya tersebut. Dan ini termasuk riba. Jelas Ibu? Itu yang pertama. Jadi banyak ini terjadi di masyarakat kita. Melakukan apa? Riba dalam masalah pinjaman. Ima bentuk yang pertama atau bentuknya yang kedua. Bentuk yang pertama apa? Mempersyaratkan penambahan pengembalian. Atau riba yang kedua dalam pinjaman itu apa? Mengambil manfaat dari pinjaman tersebut. Sekalipun manfaatnya bukan dalam bentuk materi. Kalau Anda meminjam uang kepada saya, saya berikan. Tapi syaratnya
Kalau pagi datang ke rumah saya, bersihin tuh halaman rumah saya. Itu kan bukan materi, jasa. Ini pun riba, nggak boleh. Dalam bentuk apa? Mengambil manfaat dari pinjaman tersebut. Sekalipun bukan bentuk materi. Yang kedua, riba dalam hutang. Riba dalam hutang. Yaitu seseorang yang menjual barangnya kepada orang lain. Ya. Dengan cara diakhirkan pembayarannya. Jadi riba dalam hutang itu adalah seseorang yang menjual barang kepada orang lain dengan cara diakhirkan pembayarannya. Berarti kredit ya. Diakhirkan pembayarannya. Ada jangka waktu pembayarannya, pengembalian hutang itu. Seorang menjual barang kepada orang lain dengan cara diakhirkan pembayarannya. Diakhirkan pembayarannya. Ketika waktu pembayaran itu tiba, maka sang pemberi hutang itu memintanya untuk segera melunasi hutangnya. Dengan berkata kepada orang tersebut, berikan aku tambahan beberapa dirham atau beberapa rupiah. Maka perbuatan ini termasuk riba. Ya, termasuk riba. Saya berikan contoh. Tetap Pak Ahmad yang menjadi model kita. Pak Ahmad, ia mencoba meminjam uang kepada Pak Imron sebesar 1 juta. Pak Ahmad datang kepada Pak Imron karena sedang butuh uang. Misal untuk SPP anaknya. 1 juta rupiah. Lalu kata Pak Ahmad, saya akan bayar hutang ini 1 bulan kemudian. 1 bulan kemudian. Ya. Atau waktu yang disepakati oleh Pak Ahmad dan Pak Imron. Taruhlah 1 bulan kemudian. Ketika waktu pembayaran sudah tiba, sebagaimana kesepakatan Pak Imron dengan Pak Ahmad, engkau pinjam dan waktu pembayarnya akan diakhirkan lagi. Jadi diberikan kesempatan untuk membayar utang tersebut. Jadi Pak Imron mengatakan kepada Pak Ahmad, engkau bayar hakku sekarang atau engkau harus memberiku tambahan atas uang 1 juta tersebut ketika engkau mengembalikan nanti. Maka ini pun riba. Jadi Pak Ahmad datang kepada Pak Imron, Pak Imron, saya butuh uang 1 juta. Saya bayar 1 bulan kemudian lah, misal 30 Januari misal. Setelah tiba waktu 30 Januari ini, Pak Ahmad datang kepada Pak Imron, Pak Imron, mohon maaf nih, saya belum punya uang tuh. Gimana nih? Kata Pak Imron, gak apa-apa. Kalau Anda belum punya uang. Tapi berikan tambahan kepadaku atas pinjaman uang 1 juta ini Pak Ahmad. Saya berikan kesempatan 1 bulan lagi untuk mengembalikan. Sekalipun penambahannya 1.000 rupiah. Atau lebih kecil dari itu. Maka penambahan itu namanya riba. Ini riba dalam pinjaman. Yang ketiga,
Yang banyakkah yang terjadi seperti ini di masyarakat kita? Hah? Banyak. Atau riba yang ketiga yang banyak terjadi di masyarakat kita itu adalah riba dalam pegadaian. Gadai dalam bahasa Arab namanya ar-rahn. Kalau secara bahasa ar-rahn atau gadai tersebut adalah as-subut wad-dawam. As-subut wad-dawam. Apa itu as-subut wad-dawam? Artinya tetap atau langgeng. Subut itu tetap, dawam itu langgeng. Atau bisa juga bermakna al-habs. Al-habs, yaitu tertahan. Itu secara lugos, secara bahasa. Adapun para ulama menjelaskan secara istilah syar'i. Secara istilah syar'i, yaitu ar-rahn yang bermakna menjadi harta sebagai jaminan hutang. Jaminan pinjaman. Agar bisa dibayar dengan sebagian atau seharga harta tersebut ketika gagal melunasi hutang tersebut. Nah, gadai itu boleh dalam syariat kita, Bapak dan Ibu. Gadai ketika kita meminjam pinjaman, lalu kita menggadaikan harta kita, misalnya rumah kita, kebun kita, motor kita, mobil kita. Dalam syariat kita itu boleh, tetapi tidak wajib hukumnya. Boleh tetapi tidak wajib hukumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiba farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tu'mina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu athim qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim." Kata Allah Subhanahu wa taala terkait dengan gadai. Jika kamu dalam perjalanan, dalam safar, lalu dalam safar tersebut melakukan muamalah secara tidak tunai, utang berarti. Sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang tersebut. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, membayar hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah sebagai Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa gadai itu boleh. Tapi ayat ini tidak bermakna gadai itu hanya berlaku ketika safar saja, tidak. Orang mukim pun boleh. Ya, orang mukim pun boleh. Ya, orang mukim boleh. Hal ini diperjelas lagi dalam hadis Nabi SAW sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi illa ajalin wa rahanahu dir'an min hadirin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara utang, tidak kontan, tidak tunai. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, memberikan gadaian berupa baju besi. Maka dari ayat ini dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para ulama sepakat bahwa gadai itu dibolehkan dalam agama kita. Dan itu telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang mengingkarinya.
Tetapi Bapak dan Ibu yang saya muliakan, barang gadai ini ketika seseorang meminjam itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa gadai itu hukumnya tidak wajib. Adapun perintah yang tadi dalam ayat yang tadi saya bacakan, ya, itu bukan perintah yang menunjukkan kepada wajib, namun hanya menunjukkan kepada perintah yang sifatnya irsyad, yang sifatnya petunjuk. Ya. Kenapa? Karena diikuti dengan ayat atau dengan firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'dho. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lainnya, ketika dua orang melakukan piutang, yang memberikan hutang itu percaya kepada orang yang meminta hutang tersebut, maka gadai pun nggak ada gadai pun nggak apa-apa, tidak ada jaminan dari barang yang digadai, tak mengapa. Ya. Karena gadai itu sendiri merupakan perintah ketika ada uzur menulis hutang. Dan penulisan hutang sendiri itu tidak wajib juga, Bapak. Ya. Maka sama halnya dengan apa? Dengan gadai sebagai gantinya. Sebagai gadai gantinya. Ayat gadai itu hanya berlaku ketika safar, tidak. Gadai pun dibolehkan dalam keadaan tidak bersafar. Rasulullah SAW membeli makanan, kehabisan makanan, lalu membeli makanan kepada orang Yahudi secara tidak tunai. Dibayar kemudian, lalu Rasulullah memberikan apa? Memberikan gadaiannya, yaitu baju perang. Dalam kondisi tidak safar. Ya. Jadi kalau tadi ayatnya adalah gadai itu berlaku dalam safar. Namun itu tidak menunjukkan selain safar tidak boleh, tidak. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang mukim ya bisa melakukan gadai ini, hadis Nabi SAW, tuwfiya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin bisadasina so'an min sya'irin. Baju besi beliau tergadaikan pada orang Yahudi sebagai jaminan untuk apa? Untuk 30 sok gandum yang beliau SAW beli dari orang Yahudi tersebut secara tidak tunai. Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa gadai itu sekalipun tidak dalam safar, atau menunjukkan bahwa gadai bisa dilakukan oleh orang yang mukim. Agar gadai ini menjadi transaksi yang halal, tidak ada ribanya, maka harus diperhatikan 5 poin dalam masalah gadai. Ketentuan umum dalam gadai. Yang pertama, harus ada barang yang digadaikan. Barangnya ada. Barangnya ada. Tidak hanya suratnya aja, suratnya ada tapi barangnya nggak ada. Kemudian yang kedua, sifat gadai tersebut barangnya amanah. Diamanahkan kepada orang yang memberikan hutangan. Yang ketiganya nanti kita akan rinci. Barang gadai tersebut harus dipegang oleh pemberi utang. Kalau sekarang kan cukup dengan suratnya aja, motornya dibawa sama yang mengutang. Kalau gadainya berupa motor, motornya harus serahkan.
Kenapa dipersyaratkan barang gade dipegang pemberi hutang? Kemudian perhatikan jangan sampai memanfaatkan barang gadean tersebut. Ketika pemberi hutang itu, yang menghutang itu tidak bisa membayar, maka boleh tuh pelunasan hutang dengan barang gadean tersebut, tetapi dihitung secara proporsional. Ini harus kita perhatikan Bapak dan Ibu ketika menggade sesuatu. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Barang apa saja sih yang dapat kita gadaikan? Barangnya harus ada. Kemudian barang itu memiliki manfaat, memiliki nilai ekonomi. Sehingga barang ini bisa menjadi apa? Menjadi jaminan bagi pemilik hutang. Maka dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan, ya, misal karena tidak ada harganya, haram untuk diperjualbelikan dan tidak boleh juga menjadi barang gadai. Jadi semua barang yang tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada harganya tidak boleh juga dijadikan sebagai barang gadaian. Ya. Jadi barang gadaian itu bisa tanah, bisa sawah, bisa rumah, perhiasan, bisa kendaraan, alat-alat elektronik, bisa surat saham, dan lain-lainnya. Harus memiliki nilai. Sehingga dengan demikian, kalau ada seseorang nih yang menggadaikan misal seekor anjing, maka gadaiannya itu tidak sah. Kenapa? Karena anjing itu tidak memberikan manfaat. Yang keduanya, karena anjing termasuk hewan yang tidak halal untuk diperjualbelikan. Rasulullah SAW kata para sahabat dalam satu hadis, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan pelacur dan upah perdukunan. Menjual anjing termasuk barang yang tidak bisa diperjualbelikan karena dilarang oleh syariat kita. Maka sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan, imma itu harganya tidak ada atau barang itu adalah barang yang secara nas tidak bisa diperjualbelikan seperti anjing. Maka anjing pun sekalipun misal mahal, kan banyak sekarang anjing mahal itu ya, digadaikan, nggak bisa dalam syariat kita. Kenapa? Karena termasuk yang tidak boleh dijual belikan. Yang kedua, gadai itu sifatnya amanah, Bapak. Jadi status barang gadai itu selama berada di tangan pemberi hutang itu merupakan amanah dari yang menerima hutang. Sehingga apa? Konsekuensinya orang yang memberi hutang tersebut dan menerima barang gadaian harus apa? Harus menjaga baik-baik barang tersebut, jangan sampai rusak. Tapi kalau rusaknya tanpa kesengajaan, tidak usah mengganti. Tapi kalau misal rusaknya karena kesengajaan, rusaknya karena faktor kelalaian, maka dia harus menunaikan amanahnya. Karena itu amanah, ya harus menggantinya. Tapi kalau misal faktornya adalah bukan kelalaian dia, tidak usah tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Sekalipun orang yang memberikan gadai tersebut, orang yang meminjam hutang tersebut mempersyaratkan, kalau ini rusak ya ganti. Tapi kalau rusaknya bukan karena faktor kelalaiannya, nggak usah ganti. Tidak sah persyaratan tersebut.
Jadi yang kedua harus kita ketahui, barang gadai itu sifatnya amanah. Kemudian yang ketiganya dalam masalah gadai, barang gadaian itu harus berada di tangan pemberi hutang. Ya. Jadi selama perjanjian, misal perjanjiannya 2 bulan. Selama 2 bulan tersebut, misal seseorang dia berhutang. Pak Ahmad berhutang kepada Pak Imron dengan memberikan barang gadaiannya, misal motor. Diberikan pinjamannya. Maka motor itu harus diserahkan kepada Pak Imron oleh Pak Ahmad ini. Jangan hanya BPKB-nya. Semotor-motornya diberikan kepada Pak Imron. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa berfirman, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka adalah ada barang tanggungan yang dipegang oleh siapa? Oleh yang berpiutang tersebut. Al-Baqarah 283. Kalau kebanyakan di masyarakat kita bagaimana? Pinjamannya diberikan, motornya tetap dipakai oleh yang meminjam utang tersebut. Yang dipinjam cuma apa? Akan berpotensi ya, namanya bukan jaminan kalau begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat yang harus kita ketahui dalam masalah gadai adalah dari sisi pemanfaatan barang gadai, maka pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Misal motor tuh, ini barang gadaian. Pak Imron mendapatkan barang gadaian dari Pak Ahmad berupa kendaraan, misal motor. Maka Pak Imron tidak boleh memanfaatkan motor tersebut. Sekalipun dia memanfaatkannya untuk ngantar sekolah putrinya, atau mengantar ke pasar istrinya, atau dia menggunakan untuk jalan-jalan sore. Karena barang itu adalah barang orang yang beli hutang. Maka kewajiban orang yang memberikan hutangan itu hanya menjaga barang tersebut, tidak boleh memanfaatkan. Kalau dia memanfaatkan, di situ terjadi riba. Ada penambahan, sekalipun penambahannya dalam bentuk apa? Jasa, make. Ya kalau dikonversikan ke sewa, sehari sewa motor 20.000. Kalau dia masa pengembalian hutangnya 2 bulan, berarti ada berapa? 60 hari. 60 hari kali 20.000. Berapa, Pak? 1 juta. Itu kan penambahan. Sekalipun make itu adalah tidak dalam bentuk apa? Value rupiahnya. Dia dalam bentuk jasa. Berarti ada penambahan. Penambahannya itu disebut dengan riba. Kan kalau di masyarakat kita itu dimanfaatkan. Butuh berapa uang? 5 juta. Sini motornya. Motornya dipakai ngojek. Motornya dipakai ke pasar, motornya dipakai ke kantor dan sebagainya. Semakin lama semakin asik. Uangnya tidak hilang, dia masih, ini kesalahan. Sehingga dengan demikian pemberi hutang itu tidak dibenarkan untuk memanfaatkan apa? Untuk memanfaatkan barang gadaian. Baik diizinkan oleh pemilik barang tersebut. Kan saya dapat ridho, dapat penghalalan dari yang menggadaikan ini. Kenapa Anda larang-larang? Syariat kita yang mengatakan itu. Baik mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut. Maka kalau ada pemanfaatan barang itu, sekalipun pemanfaatannya tidak menghasilkan uang dalam bentuk jasa, maka itu berarti ada riba dan ini haram, nggak boleh. Ya.
Tapi kalau misal hanya sekedar untuk memanaskan motor itu, ya itu boleh. Nih dipakai misal memanaskan. Kalau tidak dipanaskan bisa memungkinkan rusak, maka itu boleh. Ya, kemudian yang terakhir adalah barang gadaian itu bisa menjadi pelunasan hutang. Bisa menjadi pelunasan hutang. Jadi misal Pak Ahmad meminjam kepada Pak Imron dengan gadaiannya motor. Setelah 2 bulan Pak Ahmad tidak mampu mengembalikan uang pinjaman tersebut. Untuk pelunasannya bisa dengan menggunakan motor. Tetapi bagaimana caranya? Caranya adalah ya dihitung secara proporsional motor itu berapa. Misal motor itu harga jualnya secondnya itu misal 15 juta. Hutangnya 10 juta. Hutangnya 10 juta. Maka Pak Imron berkewajiban untuk apa? Untuk memberikan kelebihannya itu. Kan hutangnya 10 juta. Harga motor kalau dijualnya, harga motor ketika itu 15 juta. Berarti Pak Imron memiliki kewajiban untuk apa? Untuk mengembalikan uang milik Pak Ahmad dari penjualan motor tersebut. Berapa? 5 juta. Jadi jangan main gasab aja. Kan masyarakat kita begitu, main ambil saja. Dia tidak bisa bayar hutang, ya udah motornya buat saya ya, mobilnya buat saya ya, rumahnya buat saya ya. Anda tidak bisa bayar hutang tanpa melihat ini, itu zalim. Ya kalau misal nilainya lebih sedikit daripada hutangnya, pemberi hutang dizalimi. Kalau harganya lebih besar dari hutang yang dipinjamnya, maka yang meminjam itu dizalimi. Itulah 5 perkara yang harus kita perhatikan dalam gadai. Dan ini banyak terjadi penyimpangan ini di masyarakat kita. Barakallahu fiikum, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masalah kita ini jadi menarik karena sebagian ulama berpendapat riba di bank itu dibolehkan. Ada sebagian ulama riba di bank tidak dibolehkan. Pada kenyataannya memang sebagian besar orang Indonesia punya rekening bank. Otomatis secara langsung mendapatkan bunga bank dari itu. Kemudian banyak di antara masyarakat kita karena harga rumah itu kita satu contoh saja. Harga rumah itu tidak murah ya, harganya kisaran kita. Kebanyakan orang Indonesia membeli rumah atau barang berharga lainnya tidak cash karena secara cash tidak mampu membeli. Akhirnya bisa membeli rumah itu dengan angka kredit. Dengan demikian juga ada dengan di angka kredit itu. Itu sudah umum di Indonesia kenyataannya. Untuk menyikapi seperti ini bagaimana Ustaz? Karena sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Tapi kenyataannya di lapangan kredit barang-barang mahal itu kenyataan ada yang dilakukan juga. Nah, ada satu kaidah dalam agama kita, kullu qardin jara manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba. Kullu qardin jara manfa'ah fahuwa riba. Kaidah ini sudah tadi dijabarkan. Ya. Adapun bentuk simpanan kita ke bank.
Harus dilihat akad awalnya apa, agar kita selamat. Kalau tidak ada akad di awalnya, maka itu adalah pinjaman kita kepada bank tersebut. Kan kita menyerahkan uang. Uang itu uang siapa? Uang itu uang siapa? Uang itu uang siapa? Uang bank atau uang nasabah? Uang kita kan? Kita naruh datang. Ada enggak orang yang ujug-ujug naruh begitu saja tanpa ada akad yang jelas? Berani enggak? Kalau saya pribadi enggak berani. Nah, iya, itu uang saya. Nah, itu dijelaskan dulu di akad di awalnya, apakah itu wadhi'ah? Ya Ustaz ya, titipan. Nah, kalau itu uang itu dalam bentuk titipan, maka orang yang menerima titipan amanah itu tidak boleh menggunakan uang tersebut. Kenyataan yang ada, orang yang mendapatkan titipan itu adalah dia menggunakan uang kita untuk bisnis tertentu, berarti dia mendapatkan manfaat dari uang kita. Kalau sebuah hadiah yang digunakan, diambil manfaat itu berarti kita memberikan. Kita mendapatkan yang kita taruh tersebut, besar atau kecilnya, maka berlaku kaidah ini, kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Ini yang lebih menenangkan kita. Terlepas ada ulama yang lain yang menghalalkan bunga bah. Tapi kalau macam yang kedua, mudharabah misal, ada proyek, kita memberikan uang tersebut, mudharabah. Maka dana mudharabah itu harus diperhatikan. Yang pertama, waktunya harus jelas. Mudharabahnya mau berapa lama? Misal 6 bulan, 1 tahun. Kayak 1 tahun. Di pertengahan tahun, sekalipun pemilik uang itu butuh uang, nggak boleh ngambil, nggak bisa diambil. Kemudian di akhir dari perjanjian tersebut harus dilihat untung ruginya. Kalau rugi, misal rugi, maka pemilik utang tidak boleh tuh, mana utang saya nih? Uang saya mana? Gak boleh uang saya hilang. Padahal jelas mudharabahnya itu rugi. Gak untung, tapi punya uang biasanya mana? Kemana uang saya? Gak mau peduli, gak boleh, gak bisa. Imma besaran bagi hasilnya itu diserahkan kepada kesepakatan, bisa mana yang paling memberikan, ini yang dominan. Kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Jadi uang yang kita titipkan kepada bank tersebut akadnya apa? Apakah itu nitip? Maka kalau nitip itu ya nitip, nggak bisa dipakai. Berarti kalau begitu, ketika kita ngambil uangnya, apakah serinya sama? Kan uang itu ada serinya. Uang serinya sama nggak? Diberikan dengan seri yang lain. Berarti dipakaikan uang itu. Berarti bukan titipan. Tapi itu adalah qard. Hutangan yang kita berikan. Hutangan yang kita berikan. Lalu kita mendapatkan tambahan dari hutang kita tersebut. Berlaku kullu qardin jara manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, imam manfaatnya berupa materi atau manfaatnya berupa jasa, fa huwa riba. Maka itu adalah riba. Ini yang lebih menenangkan kita. Lebih menenangkan saya. Allahu a'lam. Itu sudah semua terjawab, Pak? Yang keduanya apa? Masalah kebanyakan kita. Sebentar. Potong dulu situ. Sekalipun masyarakat umum mengatakan ini biasa. Bukan itu. Enggak, tadi kan masyarakat di kita itu ini biasa. Yang kedua itu masalah kredit rumah. Ya, tadi saya mengumumkan, sekalipun dikatakan oleh orang ini biasa, ini hal biasa.
yang menjadi kebiasaan orang-orang masyarakat kita kalau bertentangan dengan syariat kita nggak boleh. Ini yang kedua, topik yang kedua adalah bagaimana kalau kita kredit rumah, membeli barang atau sesuatu dengan kredit boleh Pak, membeli barang tertentu pembayarannya secara kredit itu boleh, itu boleh. Tetapi dengan catatan, jangan seperti ini. Si A beli kepada si B rumah atau kendaraan. Taruhlah rumah. Berapa? 100 juta. Oke, disepakati. Harganya 100 juta. Dibayar secara kredit selama misal 3 tahun. Kalau 100 juta dibagi 3 tahun, per bulannya berapa Pak? Bantu hitung. Hah? Berapa setiap bulannya? Atau dicicil 10 bulan lah paling gampang. Berarti sebulannya harus berapa? Harus 10 juta kan? Oke. Pak Ahmad beli rumah kepada Pak Imron. Dibayarnya kredit 10 bulan. Setiap bulannya Pak Ahmad berkewajiban membayar 10 juta. 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. 10 bulan kemudian lunas. Oke, harganya 100 juta kan harusnya dibayarnya setiap bulan 10 juta. Setelah 10 juta ke depan itu lunas. Ini harganya disepakati 100 juta. Tetapi Pak Ahmad membayar setiap bulannya karena dikredit adalah 15 juta. Berarti di situ ada apa? Ada penambahan dari hutang tersebut. Kan Pak Ahmad memiliki hutang kepada Pak Imron. Seharusnya dia bayar 100 juta pas, ya. Karena Pak Imron mengatakan, karena kredit nih, setiap bulannya 15 juta ya Pak Ahmad. Oh baiklah, gak apa-apa. Padahal harganya sudah disepakati berapa? 100 juta. Tetapi Pak Ahmad bayar kepada Pak Imron 150 juta. Karena itu seperti tidak boleh. Maka ini bisa dimodifikasi. Pak Imron jangan buka harga 100 juta karena dia harus mengambil keuntungan dari jual rumah tersebut. Pak Imron boleh mengambil keuntungan di awal. Dengan memprediksikan 10 bulan ke depan itu harga rumah akan menjadi berapa. NJOP-nya ya. Maka Pak Imron sudah menghitung keuntungan yang saya harus ambil sekian. Tuangkan dalam bentuk harga jual rumah tersebut. Jangan 100 juta dong pasang harganya, harga seraisnya. Dia pasang dengan telah mengambil keuntungan 50 juta misal. 150 juta Pak Ahmad. Kata Pak Ahmad, mahal benar. Sekarang kan harga rumah 100 juta Pak Imron. Kenapa? Dia kan ente kredit, saya juga harus punya untung. Maka keuntungan seperti itu boleh. Tidak menodai muamalahnya. Beda dengan yang pertama, 100 juta disepakati harganya. Kayak hutang berarti, tapi dibayarnya 150 juta. 50 jutanya itu adalah riba. Ada penambahan dari yang pokok, dari 100 juta tersebut. Begitu juga berlaku ketika kita membeli motor secara kredit kepada siapapun. Kepada siapapun. Kalau sistemnya seperti itu tadi nggak boleh. Harga motornya 20 juta. Dalam jangka waktu 10 bulan cicilannya. Harusnya berarti kan 2 juta per bulan. Ini dibayarnya 2 juta 500. 500 kali 10 berarti 5 juta. Ada penambahan dari yang pokok itu 5 juta. Jadi dalam Islam tak mengapa kita mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut. Tetapi kaidah syariahnya hendaknya diperhatikan. Allahu a'lam. Ini Pak Ustaz, dalam saya kebetulan orang proyek. Baik. Dalam pembangunan satu proyek itu terkadang kontraktor atau owner itu sebelum membangun rumahnya
customer. Dia akan mengumpulkan dana customer dulu, misalkan terkumpul sekarang 20 miliar. Dari mana itu? Dari customernya. Oke. Customer kan diminta DP dulu kan. Ya. DP sekian. Oke. Sebelum itu terpenuhi, si owner atau kontraktornya tidak akan membangunkan rumah dulu. Ya. Jadi yang akan dibangunkan orang-orang yang sudah memberikan DP sekian persen, juta, baru dibangunkan rumahnya. Pertanyaannya, uang itu apa gitu? Bukan, apakah dibolehkan di dalam hal ini kontraktor atau owner memakai sistem? Boleh. Untuk melihat keseriusan orang yang mau beli tersebut. Ente serius nggak mau beli rumah? Nah, kalau ente serius, berikan kepada saya uangnya dulu. Nah, uang itu berarti uang untuk menunjukkan keseriusan pembeli. Boleh. Berarti apa? Ketika ada sesuatu terjadi, misal si kontraktornya misal pairit, bangkrut, berarti si kontraktor tersebut dia memiliki hutang kepada orang yang dititipkan tersebut. Harus dikembalikan. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa dia benar mau beli. Tapi status uang tersebut adalah bukan berarti itu uang milik si kontraktor tersebut. Dan harganya sudah ada. Harganya sudah ada ketika 50 juta. Harganya sudah ada. Dan itu masuk kepada pembayaran harga itu. Lalu dicicil misal 10 tahun. Maka pembayaran yang dicicil 10 tahun itu jangan lebih besar dari harga yang sudah disepakati di awal. Kalau ada kelebihannya itu namanya riba. Oke? Jelas, Pak? Allah Allah. Oh iya, Pak. Dari Ibu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada suatu problem sharing sebagai bahan pemecahan kita bersama. Karena di kita di Indonesia banyaknya bank konvensional ya, sedangkan bank syariah sangat sedikit dan operasionalnya juga terbatas ya bank syariah itu. Nah, ini ada suatu kasus di antara dua saudara ya, antara A dan B, saudara. Si A pinjam uang ke si B, ya, sedangkan si B itu orangnya mampu, ya. Dia ada jaminannya berupa tanah, tapi tanahnya tidak di pinggir jalan, jauh dari pinggir jalan, gitu ya. Nah, ini dijaminkan dan mau pinjam sudah di bawah harga tanah tersebut. Tapi dia diminta untuk pelunasannya ada jatuh temponya, gitu. Tapi si pihak yang meminjam uang tidak mau dengan jatuh tempo karena nanti ini tanah itu dijual, dia apabila sudah laku baru dijual. Karena dia ada unsur terpaksaan, nah, sehingga dia dibatalkan untuk meminjam ke si B tadi, sehingga dia pinjam ke bank konvensional, ya. Nah, dan ini mohon maaf karena bank syariah di Indonesia terutama yang mohon ya di bank amal itu pemasarannya kayaknya marketingnya minim gitu, tidak disosialisasikan terhadap masyarakat, gitu. Jadi kurang sosialisasinya. Nah, kemudian yang kedua tadi mohon maaf ya, itu suatu catatan itu antara begitu dan begitu itu suatu kewajiban itu. Karena ada di surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dalam prinsip kita dalam beragama, dalam bermasyarakat, asir wadatu asir. Permudah, jangan kau persulit. Ketika kita menjumpai orang yang berhutang kepada kita, ada kesulitan. Dan real kita ngelihat ada kesulitan yang ada. Maka permudah. Berikan perpanjangan waktu pengembalian hutangnya. Dan itu akan dihitung sebagai sodakoh setiap harinya. Ya. Apalagi kalau dia melihat potensi kalau dia akan lari kepada berhutang yang ada ribanya. Maka harus kita selamatkan. Selamatkan ekonominya, selamatkan dianya agar tidak terjerumus kepada jurang kemaksiatan. Maka dalam hal ini Masya Allah masih susah kita. Tapi bukan berarti tidak ada, masih ada kaum muslimin. Masih ada dari kaum muslimin. Ya, masih ada dari kaum muslimin yang membebaskan hutang saudaranya, sekalipun hutangnya itu banyak. Karena dia melihat saudaranya itu pantas untuk apa? Pantas untuk dibantu. Ya, pantas untuk bahkan para ulama dalam rangka memberikan kebaikan kepada saudaranya, sekalipun kepada orang yang mampu, kalau dia berkeinginan untuk memberikan kebaikan, tak mengapa untuk membebaskan hutang. Terkait dengan informasi bank-bank syariah ya. Saya tidak mengetahui begitu banyak bagaimana mensosialisasikan bank-bank syariah yang bisa membantu kepada kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Yang keduanya terkait dengan menulis hutang yang dibayar secara tempo. Al-Baqarah 283 kan tadi. Allah berfirman, wa in kuntum ada safarin. Jika kalian dalam keadaan safar. Walam tajidu katiban. Kemudian kalian tidak menjumpai seorang penulis dari transaksi hutang tersebut. Farihanum maqbudah. Ya. Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh siapa? Oleh yang berpiutang tersebut. Fa'in amina di sini, Pak. Lihat. Kalimat berikutnya fa'in amina ba'dukum ba'don. Jika sebagian yang lain merasa percaya kepada sebagian yang lainnya. Jika pemberi hutang itu merasa percaya kepada yang meminjam hutang tersebut, ya, tidak ada barang galian pun tak mengapa. Tidak ada orang yang menulis pun tak mengapa. Jadi dengan fa'in amina ba'dukum ba'don itu sebagai jawaban bahwa penulis atau barang gadaian itu hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak. Jadi kita harus melihat secara utuh kalimat per kalimatnya. Perhatikan baik-baik. Allah berfirman, wa in kuntum ada safari wa lam tajidu katiba. Jika kalian dalam keadaan safar, kemudian kalian tidak menjumpai seorang penulis yang mencatat piutang tersebut, maka farihanun maqbudah, maka harus ada jaminan yang dipegang. Untuk apa? Untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan keyakinan. Tapi ayat berikutnya fa'in amina, kalau ada kepercayaan. In amina ba'dukum ba'do, satu sama yang lainnya dalam masalah piutang tersebut, falyu'addil ladzi tumina amanatahu.
Ya, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya. Wal yattaqi rabbahu dan wal yattaqillah rabbahu dan hendaknya dia bertakwa kepada Rabbnya Allah. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, pencatat atau gade dari jaminan hutang tersebut itu hukumnya tidak wajib. Ya, kalau ada korinah yang menunjukkan amanah seperti itu, Allahu a'lam. Saya lebih memilih ini. Di dalam surah Al-Baqarah kan di ayat 182 itu kan ada yang menyaksikan saksi itu kan. Iya, yang ini ayatnya, Pak. Kelanjutannya wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbah. Ini ayatnya yang kita baca. Ayat yang kita baca ini. Ya. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, menunaikan hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksiannya. Berarti kan yang menulis itu sebagai saksinya, kalau dia menjadi saksi. Tapi saksi ini saya ketahui, ini yang saya ketahui. Allah alam, kalau yang tidak saya ketahui misalnya wajib harus menulis, harus ada dari Allah. Istidlalnya dari mana? Yang saya pahami ini, yang saya pahami, yang saya pahami ini. Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Untuk ini, saya tidak pembagian surprise dan ada pembagian kalender 2023 ada kamar seminggu satu keluarga satu rumah satu kalender. Nanti bagi teman yang mendapat soal itu kami akan membedakannya ke rumah se-RW 8. Tiga. Baik, yang pertama nomor 1 Ibu Yeti. Yang kedua nomor 2 Ibu Sri. Ibu Sri ada? Yang ketiga nomor 4 Ibu Fatimah. Iwan. Enam apa 9 nih? Yang kecil aja ya. Nah. 3 nomor untuk yang bawa-bapak, Ikhwan. Pertama nomor 6 Bapak Leniman. Nomor 12 nomor berapa? Nomor 19. Nomor 12-nya saya urutkan aja. Bapak Iwan Rizwana.
Gimana Ismail? Ada. Ya. Nomor 10 Bapak ini Fadil, atas nama Fadil. Oh, Satu lagi. satu lagi. Nomor 8 Pak Gatot. Tadi yang bertanya itu. Nah, kita dia juga habis dari sana. Yang buat. Baik, Bapak sekalian, Ibu yang kajian kita pada hari ini mudah-mudahan akan disampaikan bermanfaat. Sebelum semuanya berpulang, bisa mengambil satu ke depan. Ya. Satu kepala keluarga, satu kalender, satu rumah kalender. Nanti insya Allah kita akan membagikan ke rumah keluarga sebagai fasilitas. Kemudian mari kita tutup dengan rapat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.